Kenalkan, saya Aribawa, absen 5. Perkenalkan, nama saya Ganti Triamanah, absen 9. Saya Elvisya Rezarani, absen 11. Nama saya Muhammad Ilham Nikolas, absen 19. Saya Muhammad Reza Maja, absen 20. Nama saya Riambana Nova Aulia DS, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nanoteknologi. Secara umum, nanoteknologi adalah teknologi yang berada pada skala nanometer yang kemudian dikembangkan untuk penelitian dan industri, seperti halnya chips yang berada pada radio digital, telepon genggam, dan lain sebagainya. Bidang elektronik dan komputer. Di bidang elektronika, nanoteknologi telah mentransformasikan komponen handphone seperti IC, memori, dan baterai menjadi ukuran sangat kecil dengan performa yang semakin baik. Di bidang komputer, nanoteknologi memanfaatkan layar komputer. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat titik kuantum, yaitu sel penghasil cahaya kecil yang dapat digunakan untuk penerangan dalam layar komputer atau elektronik lainnya. Selain itu, sirkuit yang ada sekarang ini dapat dibuat lebih kecil lagi sehingga dapat bekerja lebih optimal dan tidak memakan banyak waktu dan tempat. Bidang keamanan, nanoteknologi meningkatkan kemungkinan diciptakannya alat perekam mikroskopis yang hampir tidak dapat dideteksi. Salah satu kemungkinan lainnya adalah diciptakannya peluru pintar, yaitu peluru terkomputerisasi yang dapat dikendalikan dan diarahkan dengan sangat akurat. Penggunaan nanoteknologi dalam bidang kecantikan. Nanoteknologi diterapkan dalam formulasi kosmetik, manufaktur, dan pengemasan. Banyak nanopartikel telah digabungkan dalam formulasi kosmetik. Pengembangan produk kosmetik teknologi nano banyak digunakan dalam upaya meningkatkan kinerja dan manfaat kosmetik, mulai dari produk pelembab dan krim anti penuaan hingga produk perawatan rambut. Penggunaan nanoteknologi dalam kosmetik menawarkan banyak keunggulan yang tidak didapatkan dari kosmetik tradisional. Beberapa keunggulan tersebut seperti kemampuan penetrasi ke dalam kulit lebih efektif, pelepasan senyawa kosmetika yang terkontrol dan berkelanjutan dalam kulit, stabilitas yang lebih tinggi, penargetan spesifik, dan efisiensi yang tinggi. Terdapat target penting dalam penerapan teknologi nano yang digunakan dalam pembuatan produk kosmetik, yaitu sistem pembawa atau enkapsulasi. Sistem ini dimaksudkan agar bahan berkhasiat dalam kosmetik dapat menembus ke lapisan kulit yang lebih dalam, di mana bahan yang berkhasiat tersebut akan mengaktifkan metabolisme kulit dengan tujuan meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Salah satu bentuk sistem ini dikenal dengan sebutan emulsi nano. Sistem ini sering diaplikasikan dalam produk deodoran, tabir surya, shampoo, dan produk perawatan kulit dan rambut. Potensi aplikasi teknologi nano di bidang dermatologi dan kosmetik antara lain produk tabir surya, pelembab, formulasi anti penuaan, fototerapi, antiseptik, vaksin, obat kanker kulit, produk perawatan rambut, produk perawatan kuku, dan sebagainya. Penerapan nanoteknologi dalam bidang tekstil dan pakaian. Material nano dalam berbagai bentuk seperti nanopartikel logam, oksida logam, dan nanokomposit telah banyak digunakan dalam fungsionalisasi tekstil untuk memberikan sifat anti-UV, antibakteri, konduktif, anti kotor, dan anti air. Nanopartikel tersebut dapat diaplikasikan pada permukaan tekstil dengan beberapa cara. Di antaranya sintetis dalam permukaan tekstil, penyemprotan, dan perendaman. Sebagai contoh, nanoperak pada serat kain berfungsi sebagai antibakteri. Nanopartikel ZNO dan TiO2 yang dapat menyerap sinar UV dan dapat disisipkan pada serat kain. Nanosilika berfungsi dapat mencegah noda. Penerapan nanoteknologi dalam bidang lingkungan. Dengan adanya nanoteknologi dapat membantu kita menciptakan baterai yang dapat menyimpan lebih banyak energi untuk mobil listrik dan panel surya, yang dapat mengubah lebih banyak sinar matahari menjadi listrik. Hal ini merupakan perkembangan terbaru dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi dengan teknologi yang lebih efisien dan optimal. Dalam bidang manufaktur, biasanya digunakan untuk pembuatan cat yang lebih tahan lama. Nanopartikel digunakan dalam pembuatan cat untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan.
serta mengurangi tingkat konsumsi bahan baku. Pembuatan bahan komposit. Nanopartikel digunakan dalam pembuatan bahan komposit seperti fiberglass dan polimer untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas. Pembuatan baterai. Nanopartikel digunakan dalam pembuatan baterai lithium ion untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Di bidang industri, pemanfaatan teknologi nano untuk membuat cerat-cerat tekstil sangat halus dapat dipakai untuk membuat pakaian antibakteri. Bahan pakaian tersebut menjadi tidak perlu lagi dicuci karena tahan kotor dan tahan bau. Bidang kesehatan melalui nanoteknologi dapat diciptakan mesin nano yang disuntikkan ke dalam tubuh guna memperbaiki jaringan atau organ tubuh yang rusak. Penderita hipertensi misalnya, kini tak perlu lagi disuntik atau mengonsumsi obat, cukup hanya disemprot saja ke bagian tubuh tertentu. Bidang pertanian, nanoteknologi berperan dalam meningkatkan hasil pertanian melalui pemberian pupuk, pembasmian hama, dan treatmen penyakit tanaman yang efektif serta memperlama masa simpan hasil pertanian.